وانشق البحار. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Kita melanjutkan kaidah-kaidah dalam memahami khilaf. Telah kita sebutkan kaidah yang pertama, khilaf perbedaan adalah sebuah tabiat dalam kehidupan manusia. Kaidah yang kedua, Allah memerintahkan untuk bersatu padu dan melarang dari perselisihan dan perpecahan dalam beragama. Telah kita jelaskan bahwa dua kaidah ini enggak kontradiksi. Karena kaidah yang pertama itu masuk dalam iradah kauniyah, yaitu hukum alam yang Allah tetapkan sesuai dengan takdirnya. Allah menciptakan manusia berbeda, ada yang mukmin, ada yang kafir, ada yang taat, ada yang maksiat. Demikian juga Allah ciptakan manusia berbeda dalam pemahaman dan pendapat. Itu iradah kauniyah Allah Ta'ala. Tetapi walaupun kondisi manusia seperti itu berbeda-beda, tetap Allah memerintahkan kita untuk bersatu dan melarang kita dari perbedaan. Kaidah yang kedua itu perintah Allah untuk bersatu dan melarang dari perbedaan itu masuk dalam iradah syariah. Apa yang Allah cintai walaupun belum tentu terjadi. Kemudian kaidah yang ketiga yang telah kita sebutkan bahwa persatuan itu adalah nikmat terbesar yang Allah berikan kepada kaum muslimin yang dulunya kita bercerai-berai sehingga lemah karena perpecahan itu membuat kelemahan. Setelah itu Allah satukan hati manusia sampai mereka menjadi bersaudara. Setelah mereka bersaudara, maka Islam itu akan kuat. Maka kekuatan Islam itu ada pada persatuan mereka. Ketika mereka bersatu padu, maka kuat sekali. Oleh itu kaum muslimin, para sahabat dalam kurun waktu yang sangat singkat, tidak terlalu lama, karena ukhuwah iman yang mereka hebat, sampai akhirnya kekuatan itu dahsyat. Negara-negara besar pun, Persia pun hancur di zamannya Umar. Kemudian Romawi pun bisa dipukul mundur, sampai akhirnya beberapa negara jajahan Romawi, Palestina, Syam itu pun jatuh di tangan kaum muslimin. Kenapa? Karena persatuan. Karena persatuan. Jadi persatuan itu yang membuat kekuatan dalam kaum muslimin. Tetapi ketika kaum muslimin itu bercerai-berai, maka itu yang membuat mereka lemah. Ketika sudah bercerai-berai, akhirnya hancur sendiri. Karena hancurnya Islam itu bukan karena serangan orang kafir. Orang kafir itu nggak punya kekuatan. Sehebat apapun kekuatannya orang kafir itu nggak ada harganya, tidak dianggap. Tetapi kekuatan yang bisa menghancurkan Islam itu adalah perpecahan. Sehingga iblis paham sekali bahwa perpecahan kaum muslimin itu senjata yang paling ampuh untuk menghancurkan Islam. Senjata yang paling ampuh untuk menghancurkan Islam itu perpecahan. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan, Inna syaitan ya'isa ayya'budahul musalluna fi jaziratil Arab. Syaitan itu sudah putus asa untuk disembah kembali di negeri Arab. Walakin radiya bitahrishi bainahum. Tetapi syaitan itu ridho dengan cara mencari berikan di antara mereka. Sekarang kita masuk ke ide yang keempat, halaman ke-6. Perbedaan di dalam perkara khilafiyah, yaitu perkara yang dibolehkan untuk berbeda, adalah merupakan keluasan dan rahmat Allah kepada umatnya. Yaitu perbedaan ulama di dalam masalah-masalah khilafiyah. Nanti akan kita sebutkan nanti di kaidah berikutnya. Masalah-masalah itu macam-macam, ada masail ittifaqiyah, ijma',
ada masail khilafiyah, masalah yang para ulama berbeda pendapat kuat dalam khilafnya. Ada juga nanti masail ijtihadiyah, dan nanti sikap kita dalam menyikapi perbedaan itu nanti ada sendiri-sendiri, nanti ada kaidahnya setelahnya. Jadi kalau kita mendapatkan perbedaan ulama dalam masalah-masalah khilafiyah, masalah-masalah fikih misalkan, fikih itu dari sholat saja, sholat ibadah yang jelas, dari takbiratul ihram sampai salam itu semuanya khilaf, tidak ada yang sepakat. Sholat itu dari takbiratul ihram sampai salam itu nggak ada masail yang disepakati. Sholat itu yang disepakati oleh para ulama hanya wajibnya. Sholat fardu 5 waktu itu hukumnya wajib, itu sepakat. Sehingga siapa yang tidak mengatakan wajib bisa kafir. Tetapi kalau prakteknya sejak salam saja sudah khilaf. Salam terakhir khilaf. Takbiratul ihram pun khilaf. Apakah takbiratul ihram itu harus pakai Allahu Akbar? Khilaf. Jumhur ulama mengatakan harus pakai Allahu Akbar. Tapi mazhab Hanafi mengatakan enggak. Tidak harus pakai Allahu Akbar, bisa Allahu Kabir. Yang penting menunjukkan keagungan Allah Ta'ala. Allahu A'zam, Allahu Azim, boleh dalam mazhab Hanafi. Nah, jadi kalau kita perhatikan di sini, hatta sholat ibadah yang besar saja dari takbiratul ihram sampai salam itu masail khilafiyah. Maka itu banyak sekali di dalam masalah agama itu masalah-masalah khilafiyah, di mana ulama-ulama berbeda sejak zaman dulu sampai sekarang. Nah, perbedaan ulama dalam masalah-masalah seperti ini itu bagaimana menyikapi kita itu bagaimana kondisinya itu. Maka kita katakan di sini perbedaan di dalam masalah khilafiyah, perbedaan ulama dalam masalah khilafiyah itu merupakan keluasan dan rahmat yang Allah berikan kepada umat Islam. Itu keluasan dan rahmat, Allah memberikan rahmat kepada kita dengan perbedaan ulama-ulama kita, yaitu ulama-ulama kita mereka berbeda-beda. Umar bin Abdul Aziz berkata, tidaklah membuatku bahagia ketika seandainya para sahabat tidak berbeda pendapat. Maksudnya kalau sahabat itu bersepakat dalam sebuah masalah, saya itu nggak terlalu senang itu. Jika ada satu masalah di mana sahabat mereka sepakat, kata Umar bin Abdul Aziz, saya nggak terlalu suka. Saya itu senangnya kalau sahabat itu khilaf, berbeda. Kenapa? Beliau mengatakan alasannya itu, karena jikalau mereka bersepakat dalam satu masalah, itu ada satu masalah sahabat sepakat, maka orang yang menyelisihinya, yaitu kalau datang ulama setelahnya menyelisihinya, maka orang itu sesat. Sahabat sudah sepakat, masalah ini sepakat sahabat itu, tiba-tiba datang ulama berikutnya menyelisihi pendapat sahabat itu, maka sesat orang itu. Sehingga kata Umar bin Abdul Aziz, saya nggak suka dengan yaitu saya itu nggak terlalu suka dengan kesepakatan sahabat. Kenapa? Karena kalau sudah sepakati, tertutup pintu itu, sehingga tidak boleh orang berbeda setelahnya. Siapa yang berbeda sesat orang itu. Akan tetapi jika mereka berbeda pendapat, yaitu para sahabat itu mereka itu berbeda pendapat, maka itu terbuka pintunya, pintu ijtihad terbuka. Sahabat berbeda, berarti apa? Terbuka pintunya. Maka generasi setelah sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, ulama mazhab, demikian juga sampai ulama-ulama zaman sekarang, maka diberikan keluasan untuk melihat pendapat ulama, kemudian melihat dalilnya, melihat mana pendapat yang paling kuat. Maka orang boleh mengambil pendapat ini dan yang lain boleh mengambil pendapat itu. Ada khilaf, misalkan sahabat berbeda, dan dulu pernah kita sebutkan di antara contoh perbedaan sahabat, mereka berbeda. Maka ketika sahabat berbeda, sahabat punya hujah masing-masing. Maka ulama berikutnya mereka melihat hujahnya sahabat ini, sehingga apa? Mereka itu terbuka pendapatnya itu, yaitu masalah itu terbuka pintunya itu. Maka boleh orang itu mengambil pendapatnya sahabat A, demikian juga ada orang mengambil pendapat sahabat B, sehingga dalam masalah tersebut ada keluasan, yaitu dalam masalah permasalahan itu sahabat mereka berbeda pendapat, maka ulama-ulama berikutnya pun luas, diberikan keluasan oleh Allah untuk apa? Untuk memilih. Silakan dipelajari pendapat sahabat A dan B yang berbeda, dipelajari hujahnya mereka apa, kemudian silakan mengikuti pendapat yang paling kuat sesuai dengan ilmu yang sampai kepada kita. Akhirnya apa? Masalah itu pintunya terbuka, ijtihadiyah masih ada, sehingga ulama-ulama berikutnya itu masih melihat, meneliti dan yang lainnya.
Kenapa? Karena sahabat mereka berbeda pendapat. Oleh itu Umar bin Abdul Aziz mengatakan, kalau sahabat itu sepakat, itu nggak terlalu saya gembira. Kenapa? Pintunya tertutup, selesai wis. Nggak boleh ada orang meneliti masalah itu, selesai. Kenapa? Karena sahabat sudah bersatu, tidak ada khilaf dalam masalah itu. Tetapi kalau sahabat itu berbeda pendapat, akhirnya apa? Ijtihadiyah itu terbuka. Yaitu dibolehkan kita menggunakan akal kita, menggunakan intelektual kita untuk meneliti. Sehingga apa? Ulama-ulama berikutnya itu mereka mendalami masalah itu, mempelajari, mendudukkan, kemudian saling diskusi, demikian juga saling bantah-bantahan, sampai akhirnya muncul mana pendapat yang paling kuat. Akhirnya apa? Terbuka. Masalah fikih itu terbuka. Ini kata Umar bin Abdul Aziz dalam kitab Majmu' Fatawa Syekhul Islam juz 30 halaman 80. Syekhul Islam juga mengatakan dalam Majmu' Fatawa juz 14 halaman 159, silang pendapat dalam hukum, silang pendapat ulama dalam masalah hukum itu terkadang merupakan rahmat. Terkadang perbedaan ulama itu rahmat jika tidak menyebabkan kerusakan yang besar. Yaitu kerusakan apa? Tersembunyinya sebuah hukum. Ada satu masalah, ulama berbeda pendapat masalah itu, maka terkadang menjadi rahmat Allah Ta'ala. Perbedaan mereka itu rahmat. Dengan syarat apa? Jika perbedaan itu tidak saling mendolimi. Kalau sudah mendolimi, hukumnya hilang malam itu. Ada dua ulama misalkan dalam satu masalah berbeda pendapat. Jika niatnya mereka benar itu, tujuannya untuk mencari kebenaran, pasti hukum itu bisa dicari. Tetapi kalau niatnya nggak benar, apalagi saling mendolimi, malah hilang tujuan untuk mencari kebenaran. Malah yang ada adalah menyikat lawannya itu. Yang penting orang yang berbeda sama saya itu jatuh. Bagaimana caranya itu? Akhirnya apa? Lupa kita itu mencari tujuan utama kita. Tujuan utama kita dalam masalah ini kita mencari pendapat yang paling kuat. Tapi karena kezaliman, niat yang keliru, akhirnya apa? Malah hukum itu tersembunyi. Hilang hukumnya itu yang benar, itu yang kita cari itu malah hilang itu. Kenapa? Semua orang membela pendapatnya masing-masing, walaupun dia tahu pendapatnya lemah. Oleh sebab itu, ketika ada seorang yang menulis kitab dan memberikan judul khilaf, kitabul khilaf, ada kitab yang di situ sebutkan khilaf para ulama, kemudian diberikan judul kitabnya itu dengan kitabul khilaf. Imam Ahmad ketika membaca kitab itu, maka beliau mengatakan, Imam Ahmad berkata, namai kitab tersebut dengan kitab as-sa'ah, jangan kitabul khilaf, tapi namanya dengan kitab as-sa'ah, keluasan. Ulama berbeda-beda, kita sebutkan khilaf di antara mereka, yaitu luas, orang itu boleh meneliti. Dan telah dinukilkan dari sebagian ulama bahwa mereka berkata, ini nanti ucapannya Imam Qudamah, ijma, kesepakatan ulama adalah hujjah yang pasti dan jelas. Ijma'uhum hujjatun qati'atun, hujjahnya ulama, ijma'uhum, ulama kalau sudah sepakat itu hujjatun qati'atun, itu merupakan hujjah yang kuat. Sedangkan perbedaan mereka adalah rahmat yang luas. Wa ikhtilafuhum rahmatun wasi'atun, itu kata Imam Ibnu Qudamah. Nanti kalau antum belajar akidah itu, kitab Lumatul I'tiqad, di akhir Lumatul I'tiqad beliau menyebutkan perbedaan mazhab. Jadi ada masalah-masalah akidah yang nggak boleh berbeda. Siapa yang berbeda sesat. Kemudian beliau sebutkan siapa kelompok yang menyimpang itu. Setelah itu beliau menyebutkan sedangkan masalah fikih. Setelah itu ada namanya mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Beliau sebutkan biografi sebagian mereka itu. Setelah itu beliau mengatakan perbedaan mazhab itu bukan tercela. Setelah itu beliau menutup kitabnya itu mengatakan ittifaquhum hujjatun qati'atun wa ikhtilafuhum rahmatun wasi'atun. Ini bagus sekali ucapan beliau itu. Ittifaquhum hujjatun wasi'atun, hujjatun qati'atun. Kesepakatan para ulama itu adalah hujjah yang kuat. Kalau ulama sudah sepakat itu hujjah. Wa ikhtilafuhum rahmatun wasi'atun, sedangkan perbedaan mereka itu rahmat Allah yang luas. Itu rahmat Allah itu luas sehingga kita boleh meliti, kita tidak boleh maksa orang lain mengikuti pendapat kita. Kenapa? Karena luas. Ini masalah yang luas, nggak boleh kita itu saling mencaci, saling mencela, saling memaksa orang lain itu pendapat kita. Kenapa? Karena masalahnya itu luas. Sehingga Imam Ahmad ketika membaca kitab disebutkan khilaf para ulama, kemudian kita berjuluki dengan kitabul khilaf, maka beliau mengatakan jangan namakan dengan kitab khilaf. Sammuhu kitab as-sa'ah.
berikan nama judul kepada kitab itu namanya kitab Sa'ah, kitab membahas tentang keluasan untuk meneliti. Lihat masalah ini, yaitu masalah ini saya sebenarnya panjang sekali kalau kita mau bahas ini. Nanti saya panjangkan pembahasan itu di kaidah ini, nanti di tulisan saya yang asli. Tulisan saya yang asli itu panjang sekali dan saya bikin banyak masalah, pertanyaan-pertanyaan. Kenapa? Karena memang rancu dalam masalah ini. Karena beberapa orang yang mereka itu mendapatkan pendapat sebagian ulama bahwa hadisnya lemah, nanti kan saya sebutkan itu. Ikhtilafu ummati rahmah, perbedaan umatku itu rahmat, itu hadis palsu. Akhirnya apa? Nggak boleh berbeda. Sehingga siapa yang berbeda berarti menyimpang. Maka ini keluar dari kaidah ulama nggak seperti itu menyikapinya itu. Maka pembahasan ini panjang lebar sebenarnya. Sehingga saya sebutkan beberapa rujukan yang telah membahas panjang lebar masalah ini. Lihat masalah ini dalam perkataan para ulama dalam kitab Al-I'tisam. Jilid kedua halaman 168 sampai 170 karya Imam Asy-Syatibi. Itu bagus, banyak. Beliau menyebutkan banyak ucapan ulama dalam masalah ini. Demikian juga kitab Kasyful Ghita karya Imam Ibnu Asyakir halaman 47. Demikian juga dibahas juga oleh para ulama dalam Al-Ikhtilaf Al-Fiqhiyah jilid kedua halaman 82 karya Ibnu Abdul Bar. Dan ulama-ulama atau majma' fikhi, ulama-ulama yang kumpul dalam perkumpulan fikih dalam pertemuan ke-10 itu di Mekah, ditentangi oleh 12 ulama di kitab Syekh bin Baz, itu telah membahas panjang lebar juga masalah ini. Jadi intinya di sini itu perbedaan ulama di dalam masalah-masalah yang boleh untuk berbeda. Saya katakan di situ, mungkin saya kaitkan itu dalam perkara khilafiyah. Tidak semua perbedaan itu rahmat. Ada perbedaan di mana siapa yang berbeda menyimpang, sesat, sehingga perbedaan itu tercela. Ada perbedaan di mana orang yang berbeda itu semuanya boleh, tidak boleh mencela, tidak boleh mengingkari, sehingga kita bedakan masing-masing. Maka yang kita bahas di sini perbedaan dalam masalah khilafiyah, berbeda pendapat, ulama berbeda pendapat dalam masalah-masalah yang dibolehkan untuk berbeda. Itu rahmat Allah Ta'ala. Kemudian saya katakan pengesahan khilaf ini bukan berarti dalil untuk menyesuaikan hadis perbedaan pendapat umatku adalah rahmat, karena ini adalah hadis yang palsu sebagaimana dijelaskan oleh Syalbani dalam kitab At-Ta'ifah nomor 58, 59 dan 61. Nanti insya Allah hadisnya akan kita bahas pertemuan berikutnya. Terus bagaimana cara mendudukan hadis itu, walaupun hadisnya dhaif bahkan palsu secara sanad, tetapi cara memahami ulama itu mendudukan masalahnya itu, yaitu tidak langsung setiap perbedaan itu tidak dibolehkan gara-gara hadisnya palsu, bukan. Nanti ada macam-macam, jadi kondisinya itu ada macam-macam, dan nanti macam-macam khilaf itu nanti akan ada pembahasan sendiri, saya bahas lebih panjang lagi nanti di adab, bukan di kaidah. Jadi bagaimana kita menyikapi masalah perbedaan, apakah harus keras kita itu menyikapi orang yang berbeda dengan kita, atau kita itu lapang dada terhadap masalah khilafiyah. Maka nanti di kait adab dalam menyikapi khilaf itu nanti kita sebutkan masalah adab itu, dan itu adab yang pertama saya sebutkan. Adab yang pertama itu halaman 24, itu ada nanti masalah qat'iyah, kemudian ada masalah khilafiyah, kemudian nanti ada masalah ijtihadiyah. Sehingga orang itu penuntut ilmu, antum ketika melihat perbedaan itu harus bisa dudukan dulu, ini masalah-masalah apa dulu, kita dudukan masalahnya itu, masalah yang sedang dikhilafkan itu masalah apa. Misalkan antum berbeda dengan seseorang, saya berbeda dengan orang ustadz yang lain misalkan, antum itu perlu mendudukan ini masalah apa yang antum khilafkan itu. Masalah qat'iyah, kalau beda dalam masalah ini sesat, berarti itu gak main-main itu. Siapa yang berbeda masalah ini sesat. Atau khilafnya itu dalam masalah khilafiyah, yaitu masalah khilafiyah yang ulama sejak zaman sudah berbeda, semuanya punya dalil, ini punya dalil, itu masalah khilafiyah. Atau masalah ijtihadiyah, itu masalah yang gak ada dalilnya, perkara-perkara baru yang gak ada dalilnya. Sehingga apa? Ketika gak ada dalilnya, ulama perlu berpikir, karena gak pernah disebutkan dalilnya itu. Maka ulama berpikir itu lebih luas lagi, yaitu perbedaan dalam masalah itu lebih luas lagi. Nah, jadi intinya di sini kaidahnya itu yang keempat, perbedaan dalam masalah khilafiyah
yaitu pembahasan permasalahan yang dibolehkan untuk berbeda adalah merupakan keluasan dan rahmat Allah kepada umatnya. Saya akan sebutkan beberapa ucapan ulama dalam masalah ini, yaitu masalah perbedaan ini. Perbedaan itu rahmat. Perbedaan itu rahmat. Saya sebutkan beberapa ucapan ulama. Kalau tadi Imam Umar bin Abdul Aziz, beliau sudah saya sebutkan ucapannya, saya bacakan ucapan beliau. Ini kalau dalam bahasa Arabnya, kalau tadi kan bahasa Indonesia terjemahnya. Umar bin Abdul Aziz belum mengatakan, "Ma yasurruni anna ashab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam yakhtalifu." Saya itu enggak senang jika para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mereka enggak berbeda pendapat. Senangnya saya itu kalau mereka itu berbeda. Li'annahum idza ijtama'u ala qaulin. Karena kalau para sahabat itu sepakat dalam sebuah masalah, fa khalafahum rajulun, kemudian datang orang menyelisih kesepakatan sahabat, karena dolan, orang yang menyelisih ini sesat orang ini. Wa idza ikhtalafu, tetapi kalau sahabat itu berbeda pendapat, fa akhadha rajulun biqouli hadza, kemudian ada orang setelahnya mengambil pendapat A, sahabat A, wa rajulun biqouli hadza, kemudian ada orang lain yang mengambil pendapat sahabat B, hadza kana fil amri sa'atun, maka dalam masalah itu keluasan, ada keluasan, boleh, tidak tercela dan tidak boleh dicela, tidak boleh direndahkan, tidak boleh dipaksa untuk mengikuti pendapat sendiri. Kenapa? Sahabat mereka sudah berbeda. Wa kadzalika qala ghairuhu min, dan para ulama juga mengatakan laisa lil faqih ay yahmalan nas ala madhhabi, tidak boleh bagi ulama fikih untuk memaksa orang lain mengikuti mazhabnya. Imam Abu Hanifah tidak boleh maksa orang, kamu harus mengikuti mazhab saya, nggak boleh. Imam Syafi'i nggak boleh juga, Imam Malik nggak boleh juga, Imam Ahmad pun nggak boleh. Sehingga kalau kita perhatikan itu pendapat ulama-ulama itu semuanya itu boleh diambil pendapatnya, boleh ditolak, kecuali Rasulullah SAW. Sehingga 4 mazhab itu nggak ada yang memaksa orang lain. Nanti kan saya sebutkan, Imam Malik pun nggak berani memaksa. Walaupun Imam Malik dekat sama pemimpin waktu itu, khalifah, tapi beliau tidak mau memaksa. Kenapa? Karena masalah ini masalah keluasan. Tidak boleh orang itu saling memaksa untuk mengikuti pendapatnya. Yang tadi saya ringkas, saya bacakan ucapan beliau. Beliau mengatakan, dan bagus sekali, ini masih yang dibawa sama beliau itu. Beliau mengatakan, saya bacakan semua ucapan saya berusaha masih biar tergambar. Fil ahkam qad yakunu rahmatan. Perbedaan dalam masalah hukum itu terkadang bisa menjadi rahmat. Terkadang bisa menjadi rahmat. Wa li hadza sannafa rajulun kitaban sammahul ikhtilaf. Oleh karena itu ketika ada seorang ulama ngarang kitab, kemudian dijuluki kitab itu dinamakan, diberikan judul kitab ikhtilaf. Faqala lahu Imam Ahmad, maka Imam Ahmad mengatakan sammihi taysir, yaitu namakan kitab itu dengan taysir, kemudahan, keluasan, kitab usa'ah, keluasan. Setelah itu beliau membawakan ucapan Umar bin Abdul Aziz, kemudian setelah itu beliau mengatakan, innahu la yanbaghi liman nasya'a ala madhhabin muayyan. Ini perhatikan, ini ucapan saya, ini ucapan saya bersama ini. Tidak layak bagi orang yang tumbuh hidup di sebuah mazhab tertentu. Ada orang misalkan belajar fikih Syafi'i dari awal sampai akhir, atau belajar fikih Hambali dari awal sampai akhir. Siapa yang orang itu tumbuh hidup di atas satu mazhab tertentu, maka tidak layak bagi orang itu ayyal zima ulama al-muslimina bihi, untuk melazimkan, untuk memaksa semua kaum muslimin mengikuti mazhabnya. Saya misalkan saya belajar fikih Syafi'i di pondok ini misalkan, fikih mazhab Syafi'i, maka tidak boleh saya memaksa orang harus mengikuti mazhab ini, kalau tidak sesat kamu itu, tidak dibolehkan. Ini kata saya ulang, la yanbaghi liman nasya'a ala madhhabin muayyan ayyalzima ulama al-muslimina bihi fa innahu yajibu alaikum an tuftu bi madhhabi, sampai kalian mengatakan wajib kalian itu berfatwa mengikuti mazhab saya. Wa inna ayya madhhabin khalafa madhhabi kana batilah, apalagi sampai mazhab saya maka itu mazhab yang batil. Ini tidak dibolehkan sama sekali. Kenapa? Karena luas masalah itu, enggak sempit. Yaitu masalah khilaf, yaitu masalah yang luas, bukan sempit. Tidak boleh kita sempitkan.
Itu masalah yang sangat luas sekali. Setelah itu beliau mengatakan, walaqad azima Harun ar-Rasyid. Harun ar-Rasyid, khalifah Raja Harun ar-Rasyid itu, dia itu punya niatan ayyahmilan nas ala ma fi Muwatta, untuk memaksa kaum muslimin mengikuti mazhabnya Imam Malik dalam kitab Muwatta. Bahkan kitab Muwatta itu mau dijadikan sebagai undang-undang negara sama Harun ar-Rasyid ini. Kenapa? Karena Harun ar-Rasyid itu melihat Imam Malik ulama yang besar dan kitabnya bagus sekali, kitab Muwatta itu. Akhirnya dia itu pengen menjadikan kitab Muwatta itu sebagai undang-undang negara, pengen seperti itu. Akhirnya ketika disampaikan kepada Imam Malik, wahai Imam Malik, bagaimana kalau seandainya kitab engkau itu, kitab Muwatta itu kita jadikan sebagai undang-undang negara, sehingga kita bisa paksa semua orang itu mengikuti mazhab engkau. Maka beliau mengatakan, kata Imam Malik, beliau mengatakan, inna ashaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tafarraqu 'alal ansar wa khalifah. Sesungguhnya para sahabat itu, Rasulullah meninggal dunia, ketika Rasulullah meninggal dunia, mereka berpencar ke negara-negara yang lain. Ada yang masih di Madinah, ada yang sudah pindah ke Mesir, ada yang di Syam, ada yang di Irak. Telah kita sebutkan sejarahnya itu. Ulama-ulama sahabat itu mereka terpencar. Wa qad akhadha kullu qaumin minal ilmi ma balaghahum. Dan mereka sahabat itu punya ilmu dari Rasulullah SAW. Mereka itu mengajarkan kepada murid-muridnya, sehingga murid-muridnya itu atau negeri-negeri yang ditinggal sahabat itu, mereka mengambil mazhabnya sahabat. Dan sahabat satu dengan sahabat yang kedua berbeda pendapat. Maka setelah itu beliau mengatakan, kata Imam Malik, ketika sudah menjelaskan seperti itu, maka beliau mengatakan, maka jangan wahai khalifah, la taf'al ya amirul mu'minin, jangan engkau kerjakan seperti itu, yaitu jangan kau jadikan kitab saya sebagai undang-undang negara, jangan. Kenapa? Karena para sahabat sudah berbeda dan mereka punya murid-murid juga, dan Anda kan berbeda juga itu. Setelah itu beliau mengatakan, wa kullun musibun. Kenapa? Karena setiap sahabat itu benar. Ini kata Imam Malik. Yang ngikuti mazhabnya Imam sahabat Abdullah bin Mas'ud seperti Imam Abu Hanifah benar. Yang ngikuti mazhabnya Abdullah bin Abbas yang di Mekah benar. Yang mengikuti pendapatnya Abdullah bin Umar, Zaid bin Thabit yang ada di Madinah seperti Imam Malik benar juga. Kenapa? Semuanya sahabat gitu. Maka beliau mengatakan fakullun musibun, semuanya benar wahai khalifah. Maka jangan memaksa mereka untuk mengikuti pendapat saya. Imam Katsir rahimahullah ta'ala ketika menyebutkan kisah ini, kisah Imam Malik ketika kitabnya mau dijadikan undang-undang negara sama Harun ar-Rasyid, dan jawaban Imam Malik luar biasa, menunjukkan kedewasaan beliau. Beliau tidak mau memaksa orang lain untuk mengikuti mazhabnya. Kenapa? Karena semuanya sudah, kita semuanya itu hanya mengikuti. Imam Malik itu hanya mengikuti mazhabnya sahabat. Abu Hanifah mengikuti mazhabnya sahabat. Semuanya kembali kepada sahabat-sahabat, kembalinya ke Rasulullah SAW. Maka Imam Ibnu Katsir belum mengatakan waqad talabal Mansur minal Imam Malik. Al-Mansur itu bapaknya Harun ar-Rasyid. Demikian juga nanti Harun ar-Rasyid juga maksa juga. Al-Mansur minta kepada Imam Malik ayyajma'an nas ala kitabi, untuk mengumpulkan manusia di atas kitab beliau, yaitu mengikuti kitabnya Muwatta. Falam yujibhu ila dzalika, tapi Imam Malik tidak sepakat. Wa dzalika, coba perhatikan ucapan Imam Katsir itu. Wa dzalika min tamami ilmihi. Dan jawaban Imam Malik itu, padahal itu kitab beliau loh, pendapat beliau saja itu belum nggak mau itu. Maka beliau mengatakan, kata Imam Katsir, dan itu menunjukkan sempurnanya ilmunya Imam Malik. Imam Malik itu orang yang sempurna sekali ilmunya itu. Wattisafihi bil insaf, dan sifat keadilan beliau. Kenapa? Beliau faham bahwa apa? Ini masalah khilafiyah. Perbedaan antara Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad itu masalah khilafiyah, sehingga tidak boleh saling memaksa. Tidak boleh saling memaksa. Berbeda silahkan. Kita diskusi dalam perbedaan silahkan. Bahkan ketika diskusi sampai bantah-bantahan boleh. Yang penting apa? Tidak boleh memaksa. Apalagi menyesatkan orang yang berbeda dengan kita. Waqala, kemudian beliau mengatakan, itu kata Imam Katsir, Imam Malik mengatakan, innan nasa qad jama'u, wahai khalifah, wahai Amirul Mukminin, manusia itu sejak zaman dulu sudah mengumpulkan ilmu. Bukan hanya saya saja yang mengumpulkan itu, banyak. Wattalau ala asya lam nattali 'alaiha, dan mereka mendapatkan ilmu-ilmu yang kami tidak bisa mendapatkan. Dan itu hebatnya beliau, tawadhunya beliau. Walaupun Imam Malik itu imam dari hijrah, ulama hadis yang paling kuat zaman itu, tetapi tetap
beliau bukan Rasulullah SAW yang mengumumkan semua ilmu. Semua orang itu bisa diterima pendapatnya dan bisa ditolak. Maka beliau mengatakan manusia itu sejak zaman dahulu sudah mengumpulkan ilmu. Ada di antara mereka yang punya ilmu yang saya nggak punya. Yaitu saya itu nggak sampai itu, sehingga saya pendapatnya itu berbeda dengan pendapat mereka. Maka tidak boleh saling memaksa. Oleh itu intinya di sini bahwa dalam masalah khilaf itu, dalam masalah khilafiyah itu masalah keluasan. Silahkan kita itu belajar fikih lewat mazhab tertentu dari awal sampai akhir, karena belajar lewat mazhab itu paling mudah. Belajar fikih paling mudah itu lewat mazhab. Tetapi jangan sampai kita memaksa orang lain untuk mengikuti pendapat mazhab saya. Apalagi saling menjuluki dengan julukan yang tidak layak, sesat, julukan yang menyimpang, apalagi julukan apa nggak punya dalil. Dan itu hati-hati. Saya pernah debat sama seorang ustadz. Ya, seorang ustadz juga ya termasuk ustadz besar juga. Ketika menjuluki mazhab tertentu, mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i itu nggak punya hujah. Maka saya bantah, saya katakan, kita itu jangan sombong terhadap ilmu yang kita miliki. Ya, semua mazhab itu punya hujah. Cuma hujah mereka beda sama hujah antum. Kalau antum terkadang kan hujahnya itu harus masalah ini, dalilnya ini harus jelas. Ulama nggak seperti itu hujah. Istimbatnya ulama itu nggak seperti itu. Mereka itu istimbatnya itu banyak, beristimbat dengan dalil umum, ada ayatnya. Demikian juga dalil khusus. Kalau nggak ada dalil khusus, dalil umum. Kalau nggak ada lagi pakainya bahasa. Demikian juga yang lainnya banyak sekali. Sehingga bahwa jangan serampangan kita juluki kelompok yang lain dengan menyimpang atau sesat atau bid'ah atau nggak punya hujah. Seakan-akan saya saja punya hujah, yang lain nggak ada yang punya hujah itu. Jangan, karena ini masalah khilafiyah. Karena ini masalah khilafiyah. Sehingga dalam masalah ini itu keluasan. Kita tidak boleh saling memaksa dalam masalah seperti ini. Saya akan sebutkan beberapa ucapan ulama yang menunjukkan bahwa perbedaan itu rahmat, keluasan. Al-Imam Malik, beliau mengatakan kepada Harun ar-Rasyid, saya tadi sebutkan, dan ini banyak sekali versinya Imam Malik itu banyak. Di antara ucapan beliau, ya Amirul Mukminin, inna ikhtilafal ulama'i rahmatun minallah ala hadhil ummah. Wahai Amirul Mukminin, sesungguhnya perbedaan ulama di dalam masalah-masalah yang mereka berbeda itu rahmat dari Allah yang Allah berikan kepada umat Islam ini. Kullun yattabi'u ma sahha indahu, dan setiap ulama mengikuti dalil yang paling sahih versi dia. Wa kullun ala huda, dan semuanya itu di atas petunjuk. Wa kullun yuridullah, dan semuanya itu memiliki mencari keridhaan Allah Ta'ala. Cuma jalannya bisa beda-beda. Semua tujuannya sama, mencari kebenaran supaya kita bisa masuk surga. Tetapi cara mencari jalannya itu bisa berbeda-beda. Kenapa? Karena cara pandangnya itu berbeda-beda. Imam Ibnu Qudamah, beliau mengatakan, dan bagus sekali ucapan beliau. Beliau mengatakan ja'ala fi salafi hadhil ummati a'immatan minal a'lam. Segala puji bagi Allah Ta'ala yang telah menjadikan bagi umat ini, yaitu umat Islam ini, para salaf para itu a'immatan minal a'lam, sebagai panutan, ulama-ulama panutan manusia. Jadi sahabat tabi'in itu sebagai panutan. Wa mahhada bihim qawaidul Islam, dan Allah mudahkan untuk mereka, yaitu para ulama-ulama salaf itu, kaidah-kaidah dalam memahami agama Islam. Wa awdaha bihim mushkilatil ahkam, dan Allah telah mudahkan, Allah telah gamblangkan, Allah telah terangkan bagi mereka hukum-hukum yang masih muskil, hukum-hukum yang masih rancu. Ittifaquhum hujjatun qati'atun, maka kesepakatan mereka ulama-ulama Islam itu hujjatun qati'atun, sebuah hujjah yang kokoh. Wa ikhtilafuhum rahmatun wasi'atun, dan perbedaan mereka adalah rahmat Allah yang luas. Setelah itu beliau mengatakan, tahyal qulubu bi akhbarihim, di mana hati-hati manusia itu bisa hidup dengan perbedaan mereka, yaitu dengan ilmu-ilmu ulama itu hati manusia itu bisa hidup. Kenapa? Karena kita masih bisa belajar. Karena mereka berbeda, mazhab ini berbeda, akhirnya kita pelajari hujah-hujah mereka itu. Akhirnya apa? Hati itu bisa hidup, hati manusia belakangan itu bisa hidup. Wa tahsulu sa'adatu biktifaq atharihim, demikian juga kebahagiaan itu bisa diperoleh dengan cara kita mencari ilmu mereka, kita itu mengikuti mereka.
Thumma ikhtassa minhum nafaran a'la aqdarihim wa manasibihim. Setelah itu Allah pilih banyak ulama, tapi setelah itu Allah pilih beberapa orang sesuai dengan kadar mereka dan kedudukan mereka. Wa abqa dzikrahum wa madzahibahum, dan Allah kekalkan penyebutan mereka dan mazhab mereka. Walaupun mazhab banyak, tapi pada hilang. Yang Allah pilih itu hanya beberapa mazhab yang masalah sekarang masih ada. Fa'ala aqwalihim madarul islam madarul ahkam, maka perputaran mereka, yaitu fikihnya ulama-ulama yang tersisa ini, Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, putaran mereka, pendapat mereka, kaidah mereka itu merupakan pusaran hukum Islam. Wa bi madzhabihim yufti fuqaha Islam, dan mazhab mereka lah yang mazhab yang diikuti sama para ulama-ulama belakangan, sehingga ulama-ulama belakangan mengikuti fatwanya mereka. Nah, jadi menunjukkan di sini bahwa perbedaan ulama itu rahmat, kesepakatan mereka itu hujjah qati'ah, sedangkan perbedaan mereka itu adalah rahmat yang luas. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala beliau mengatakan, wuqu'ul ikhtilafi bainan nasi amrun daruriyun la budda minhu. Terjadinya perbedaan di antara manusia itu adalah perkara yang daruri. Daruri itu qadar, yaitu perkara yang harus terjadi. Tidak bisa kita itu lepas dari itu. La budda minhu, harus terjadi. Kenapa terjadi? Litafawuti iradatihim wa afhamihim wa quwa idrakihim. Beliau mengatakan perbedaan itu muncul, maka kemarin saya sampaikan itu. Perbedaan muncul itu karena tingkat dua masalah ini berbeda-beda. Jadi yang menyebabkan perbedaan itu berbeda-beda. Kemudian yang kedua, ketika ilmunya itu berbeda, intelektual manusia berbeda-beda. Kemudian yang kedua, irodahnya itu berbeda-beda, akhirnya pasti akan terjadi perbedaan. Jadi perbedaan itu terjadi karena dua ini. Berbeda dalam masalah kehendak, kemudian yang kedua berbeda dalam masalah intelektual. Kalau kehendak dan intelektual berbeda, pasti hasilnya pendapatnya pun akan berbeda. Setelah itu beliau mengatakan walakinnal madhmum, tapi yang tercela itu baghu ba'dihim ala ba'din wa adawatuhu. Perbedaan yang tercela itu adalah kezaliman sebagian kelompok kepada yang lain. Demikian juga permusuhan, kebencian. Perbedaan untuk menzalimi dan yang lainnya itu yang tercela. Imam Al-Munawi beliau mengatakan ikhtilaful madzahib, perbedaan mazhab, nikmatun kabiratun, sebuah karunia yang besar Allah berikan kepada umat ini. Wa fadilatun jasimatun, sebuah fadilah, kemuliaan yang besar. Khussat biha hadhil ummah, yang Allah khususkan hanya untuk umat ini saja. Kalau umat-umat terdahulu nggak ada. Umatnya Nabi Isa, orang Kristen, nggak ada khilaf di antara mereka. Siapa yang berdiri khilafiyah maka sesat mereka itu. Umatnya Nabi Musa hanya satu pendapat, siapa yang mesti sesat. Tetapi kalau umatnya Islam itu subhanallah luar biasa, Allah telah berikan kepada mereka keluasan, sehingga ulama-ulama Islam mereka berbeda pendapat, dan perbedaan mereka itu rahmat Allah yang luas. Al-Imam Syatibi beliau mengatakan, dan maksudnya di sini nanti insya Allah akan kita bahas lengkap nanti ketika kita bahas hadis. Tapi saya bacakan dulu karena nanti ada ucapan bagus sekali Syekh Shalih Al-Syekh ketika mendudukan hadis ikhtilafu ummati rahmat, itu bagus beliau itu. Saya bacakan ucapan Imam Syatibi, beliau mengatakan, wa amma qawlu man qala inna ikhtilafahum rahmatun wasi'atun. Sedangkan ulama-ulama yang mengatakan bahwa perbedaan pendapat ulama itu rahmat Allah yang luas, faqad rawa Ibnu Wahab an Malik. Ibnu Wahab meriwayatkan dari Imam Malik annahu qala, bahwasanya beliau mengatakan, kata Imam Malik, laisa fi ikhtilafi ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sa'atun. Tidak jadi nanti kalau kita perhatikan itu perbedaan Imam Malik itu, kalau tadi kita sebutkan kan jelas beliau mengatakan perbedaan pendapat itu rahmat, sehingga orang itu boleh mengambil pendapat si A, kemudian boleh mengambil pendapatnya si B. Tapi Imam Malik juga mengatakan pendapat yang lain, di mana beliau itu mencela perbedaan. Beliau itu mengharuskan orang itu mengikuti satu pendapat, maka didukung sama beliau.
Didudukan sama beliau kata Imam Syafi'i, beliau mendudukan. Imam Malik memang mengatakan laisa fi ikhtilafi ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sa'atun. Beliau mengatakan tidak ada di dalam perbedaan sahabat itu rahmat, keluasan enggak ada. Wa innamal haqqu fi wahid. Tetapi kebenaran itu ada pada satu pendapat. Nanti insyaallah akan kita sebutkan dalam macam-macam khilaf. Ini akan kita sebutkan juga. Nanti akan kita sebutkan. Qila lahu, maka beliau ditanya, faman yaqulu inna kulla mujtahidin musibun. Terus bagaimana dengan pendapat ulama yang mengatakan setiap orang yang mujtahid itu pasti benar? Maka beliau mengatakan hadza la yakunu qaulani mukhtalifani shawabani. Tidak mungkin ada dua pendapat yang berbeda semuanya benar di hadapan Allah Ta'ala. Yaitu pasti yang benar itu satu. Maka ini ucapannya Malik itu dikritiki sama Imam Syafi'i. Maka beliau mengatakan walau sullimaha sihhatu hadzal qaul, jika seandainya benarnya pendapat ini yaitu sahih, nisbatnya kepada Imam Malik itu benar, fayuhtamal ayyakuna min jihati fathi babil ijtihad, maka kita katakan bahwa perbedaan itu menjadi rahmat. Maksudnya apa? Maksudnya ketika dibuka pintu untuk beristihad. Annal mujtahidah musibun bisulukihi tariqul istihad, yaitu setiap ulama itu benar dalam mengikuti jalannya istihadnya itu, dalam belajar menetapkan dalil itu. Fahuwa hathun al-istihad, maka ucapan-ucapan ulama yang mengatakan perbedaan ulama itu rahmat itu sebagai motivasi untuk belajar. Setelah itu apa? Ketika sudah tinggi ilmunya, kemudian motivasi untuk beristihad. Wa adamul ittikali alal ghair, dan jangan bergantung dengan pendapat orang. Wa anna masailal khilaf qad ja'alallahu ta'ala fiha sa'atan bitawassu'i majalil ijtihad la ghairu dzalika. Dan Allah jadikan perbedaan ulama itu sebagai rahmat. Rahmat dalam apa? Ketika dibukanya pintu untuk ijtihad, sehingga ulama-ulama boleh meneliti, boleh mempelajari, dan boleh mereka itu merojihkan. Qala al-Qadhi Ismail, sebagaimana Qadhi Ismail beliau mengatakan innamat tausi'atu fi ikhtilafi ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tausi'atun fi ijtihadi ra'yi. Keluasan dalam khilafnya sahabat itu maksudnya keluasan dalam kita beristihad. Kita meliti dalil, sahabat ini pendapatnya ini, sahabat ini pendapatnya ini, dalilnya apa mereka, kita dudukkan masalahnya, kita pelajari, kita dalami masalah itu. Itu memiliki keluasan sehingga hasil akhir kita sama orang lain bisa beda. Yaitu keluasan dalam masalah ini. Wa amma ayyakuna tawsi'atan ayyakuna al-insan yaqul biqauli wahidin minhum min ghairi ayyakuna al-haqqu indahu fihi fala. Beliau mengatakan, tapi kalau yang dimaksudkan keluasan itu orang boleh mengikuti pendapat apa saja sesuai dengan hawa nafsunya itu tanpa ilmu. Contohnya misalkan ada dua pendapat, yang satu pendapat boleh, yang satu nggak boleh. Yang boleh saja enak itu. Misalkan anjing itu najis nggak sih? Boleh nggak dimakan? Ada jumhur ulama mengatakan nggak boleh. Tapi ada pendapat ulama yang mengatakan boleh, karena anjing itu yang dinajiskan cuma liurnya, dagingnya nggak ada masalah. Berarti asik ini pendapat ini. Kalau keluasan itu maksudnya orang boleh mengambil pendapat sesuai dengan selera dia, maka tidak, kata beliau. Kata Imam Ismail ini tidak dibolehkan. Walakin ikhtilafuhum yadullu ala annahum ijtahadu wa ikhtalafu. Tetapi perbedaan mereka itu menunjukkan mereka itu juga beristihad. Sahabat itu mereka juga beristihad, akhirnya mereka berbeda pendapat. Maka ulama berikutnya pun boleh beristihad. Setelah itu apa? Hasilnya pun terkadang beda sama yang lainnya. Ibnu Abdul Bar beliau mengatakan ketika menyebutkan pendapat ucapan Al-Qadhi Ismail ini, beliau mengatakan kalamu Ismail hadza hasanun jayyid. Ucapan Qadhi Ismail ini adalah pendapat ucapan yang sangat bagus sekali dalam masalah ini. Nanti insyaallah akan kita sebutkan cara mendudukan masalah ini ketika kita menyebutkan hadis ikhtilafu ummati rahmat. Insyaallah akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Jadi ini kalau kita perhatikan di sini ketika Allah mentakdirkan manusia itu berbeda, perbedaan iradah mereka, perbedaan ilmu mereka, sampai akhirnya banyak permasalahan-permasalahan agama di mana ulama itu berbeda pendapat. Ketika ulama berbeda pendapat, maka perbedaan mereka itu rahmat dan keluasan. Kenapa? Karena mereka tidak saling menyesatkan dan mereka tidak saling memaksa, tetapi mereka diskusi. Kalau diskusi wajar. Bahkan ada sebuah cerita itu tentang, yaitu ada seorang ulama, seseorang dia itu di Irak ketemu dengan 3 ulama besar di Irak.
Imam Abu Hanifah, kemudian dua teman sejawatnya, seletingnya itu. Dia itu pengen tanya satu masalah, yaitu jual beli yang disyaratkan. Boleh nggak jual beli yang ada syaratnya itu? Datang kepada Imam Abu Hanifah, wah Imam Abu Hanifah, bagaimana hukum jual beli yang disyaratkan? Saya pengen beli itu, tapi syaratnya seperti ini. Maka beliau mengatakan jual belinya batal, syaratnya batal. Jawaban Imam Abu Hanifah seperti ini. Setelah itu apa? Dia pindah ke ulama yang lain. Satu teman-teman sejawatnya Imam Abu Hanifah tanya, Syekh Imam, bagaimana orang jual beli, hukum jual beli yang disyaratkan? Beliau mengatakan jual belinya sah, syaratnya batal. Pendapat yang kedua beda. Setelah itu dia tanya yang ketiga, ada ulama yang ketiga tanya, Syekh bagaimana hukum jual beli yang disyaratkan? Jual belinya batal, syaratnya batal. Sampai akhirnya bingung orang ini. Ini ada tiga ulama, teman akrab satu negara gitu, satu teman akrab, satu leteng gitu. Ditanya satu masalah, pendapatnya bisa tiga pendapat. Yang satu Imam Abu Hanifah mengatakan jual beli yang disyaratkan itu jual belinya sah, syaratnya sah. Ulama yang kedua jual belinya sah, syaratnya batal. Ulama yang ketiga jual belinya batal, syaratnya batal. Akhirnya dia bingung itu, kok ini pendapatnya bisa beda-beda seperti ini. Maka dia datang kepada Abu Hanifah, wah Imam Abu Hanifah, saya itu telah tanyakan ini kepada tiga orang. Engkau pendapatnya seperti ini, tapi si fulan dan si fulan pendapatnya seperti ini. Maka beliau mengatakan, saya nggak tahu kok bisa-bisanya mereka berdua pendapatnya seperti itu. Karena ada sebuah riwayat Rasulullah SAW sabdanya seperti ini. Nah, berarti hujahnya Imam Abu Hanifah seperti itu. Akhirnya orang ini datang kepada ulama yang kedua. Syekh, engkau mengatakan bahwa jual beli yang disyaratkan itu jual belinya sah, tapi syaratnya batal. Tapi Imam Abu Hanifah dan imam ini pendapatnya beda. Beliau mengatakan, saya nggak tahu kok dua orang yang bisa pendapatnya seperti itu. Bukankah setelah saya mendapatkan sebuah riwayat dari Rasulullah mengatakan seperti ini? Beda lagi hadisnya. Berarti beliau punya hujah seperti itu. Datang kok yang ketiga juga mengatakan, saya nggak tahu kok dua orang pendapatnya seperti itu. Bukankah Rasulullah SAW itu sabdanya seperti ini? Beda juga hadisnya itu. Akhirnya apa? Beliau mengatakan, kata yang tanya ini, sungguh subhanallah ilmu itu. Ada tiga ulama yang satu leteng, satu negara, mereka sering kumpul jadi satu itu. Sering bareng mereka dalam belajar itu. Tapi ditanya satu masalah saja, mereka itu punya hujah yang berbeda-beda. Mereka cara pandangan berbeda-beda. Akhirnya apa? Akhirnya hasil akhir hukumnya pun berbeda-beda. Padahal satu negara itu, yang gurunya satu, rujukannya satu, kembalinya kepada Imam Abdullah bin Mas'ud, sahabatnya itu. Tapi muridnya bisa beda-beda cara pandangnya itu. Apalagi jika ulamanya, gurunya beda-beda. Sehingga apa? Perbedaan itu wajar. Perbedaan itu wajar, tapi yang tercela itu adalah perbedaan di mana mengakibatkan perpecahan, di mana mengakibatkan permusuhan, caci mencaci, demikian juga menyebabkan hilanglah itu ukhuwah imaniyah itu jadi masalah. Oleh itu kata Syekhul Islam, beliau mengatakan, perhatikan ucapan beliau itu, law anna ikhtalafa al-muslimani, jika seandainya setiap ada dua orang muslim itu berbeda pendapat, kemudian tahajaro, saling menghajar itu memboikot, saling mencela, demikian juga saling membelakangi, maka belum mengatakan lam yabqa bainal muslimina ikhwatun ulfatun wala ukhuwatun fiddin, maka tidak tersisa lagi persatuan dan persahabatan di antara kaum muslimin. Kenapa? Setiap manusia itu mesti berbeda, dan perbedaan itu yang dibolehkan itu, ini saya ingatkan sedikit, perbedaan yang dibolehkan itu bukan masalah fikih saja. Jadi bukan itu masalah fikih, demikian juga masalah akidah nggak boleh berbeda, bukan. Jadi masalah fikih itu ada tempat, ada pembahasan yang boleh berbeda, ada yang nggak boleh. Siapa yang berbeda dalam masalah fikih sesat. Contohnya misalkan masalah mengusap sepatu, sepakat ulama. Sehingga siapa yang mengatakan mengusap sepatu nggak dibolehkan, sesat orang itu. Walaupun itu masalah fikih. Jadi ada masalah fikih yang boleh orang berbeda, ada yang nggak boleh. Masalah akidah ada juga yang boleh berbeda, ada yang nggak boleh berbeda. Syekhul Islam itu punya surat ditujukan kepada Ahlul Bahrain, masyarakat Bahrain, karena mereka berbeda pendapat ulama Ahlussunnahnya itu dalam masalah apakah Rasulullah itu melihat Allah atau tidak ketika Isra Mi'raj. Akhirnya perbedaan itu sampai akhirnya mau perang mereka itu, dua kelompok ini sudah sampai ngangkat senjata. Mau perang gara-gara perbedaan seperti ini, sampai beritanya ke Syekhul Islam. Akhirnya beliau mengarang risalah ila ahlil Bahrain, mengarang sebuah surat. Beliau mengatakan masalah seperti ini itu sudah berbeda sejak zaman dahulu, sahabat sudah berbeda pendapat.
Maka perbedaan seperti ini tidak layak untuk saling mencela, apalagi saling mengangkat senjata untuk saling membunuh gara-gara masalah seperti ini. Berarti apa? Berarti setiap pembahasan itu perlu kita dudukkan. Kita masalahnya adalah masalah apa ini? Disebutkan oleh para ulama itu sebuah cerita, yaitu Imam Muwafiq itu zaman itu pernah ada orang yang murtad dari agama, seorang pejabat negara murtad. Hanya ketika murtad dipanggil sama raja itu, rajanya mengatakan, kalau saya mau hukum kamu bisa, karena dalam hukum Islam itu orang yang murtad itu penggal lehernya. Tapi saya nggak mau langsung seperti itu, saya ingin kamu saya dudukan dulu itu. Kenapa kamu murtad dari agama? Maka dia cerita, saya itu ketika masuk Islam bingung saya itu. Ibadahnya kaum muslim itu semuanya berbeda itu. Azan, ada pendapat kayak gini, ada pendapat kayak gini, sholat, pendapat kayak gini, kayak gini. Berarti agama Islam itu kontradiksi itu. Akhirnya apa? Mending saya keluar dari Islam saja itu. Akhirnya dia murtad, akhirnya didudukkan sama khalifah itu. Sini, saya dudukkan itu. Kalau seandainya Islam itu kayak umat-umat terdahulu, Kristen, Yahudi, umat terdahulu, Islam itu sempit sekali. Kenapa? Karena zaman dulu itu pilihannya cuma satu. Pilihannya cuma satu. Nabi Musa mau dikatakan seperti ini, satu perintah siapa yang mengisi, sudah sesat orang itu. Karena pendapatnya cuma satu. Allah tidak memberikan keluasan bagi umatnya untuk mereka itu berselisih, saling mencari dalil. Ya, pendapatnya satu. Maka Allah memberikan keutamaan kepada umat Islam ini, diluaskan, dibuka pintunya, sehingga orang itu bisa berpikir, bisa meneliti, menelaah, bisa. Tetapi semuanya itu mencari satu tujuan. Semuanya itu mencari kebenaran, sehingga perbedaan-perbedaan ini semuanya tujuannya sama. Kita itu mencari kebenaran, tapi semua kita itu punya rujukan yang berbeda-beda. Kita punya hujah yang berbeda-beda, dan perbedaan mereka itu rahmat. Dengan itulah kita itu bisa leluasa dalam beragama kita itu. Akhirnya ketika dijelaskan sama khalifah itu, akhirnya orang itu masuk Islam kembali. Dijelaskan sama khalifah, akhirnya masuk Islam kembali. Jadi menunjukkan bahwa ada masalah-masalah yang memang harus kita dudukkan, sehingga kita boleh berbeda dalam masalah itu. Perbedaan ulama dalam masalah itu rahmat. Tapi ada masalah-masalah yang orang itu gak boleh berbeda. Siapa yang berbeda dalam masalah itu sesat. Nanti insya Allah akan kita bahas, ada kaidah sendiri masalah ini, yaitu masalah-masalah apa yang kita itu boleh berbeda, demikian juga masalah apa yang kita itu gak boleh berbeda. Siapa yang berbeda dalam masalah itu sesat, menyimpang, sehingga kita ingkari dengan keras. Bahkan bukan hanya dengan keras saja, bahkan kita boleh boikot, bahkan kita boleh laporkan penguasa, dan penguasa mungkin boleh menghukum sampai hukuman mati pun dibolehkan, jika itu masalah-masalah yang tidak boleh untuk berbeda. Ya, sampai di sini pembahasan kita. Nanti insya Allah kita pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang hadis ikhtilafu ummati rahmah. Nanti insya Allah akan kita bahas dan kita dudukkan. Nah, ini nanti insya Allah akan kita dudukkan pertemuan selanjutnya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin, sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yuk salurkan donasi Anda untuk Pondok Pesantren Darussalam ke nomor rekening ini. Syukron jazakumullahu khairan.